Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang Ronggo Warsito. Oke, bismillah. Kita akan mencoba membedah filsafat. Oke, kayak kemarin Inayathan kita masuknya itu pakai keyword passwordnya. Untuk paham Ronggo Warsito, sebetulnya keywordnya itu ada 3 hal. Yang pertama, kewaskitaan, kesatuan dan laku, dan yang ketiga perputaran nasib atau di Jawa disebut cokro manggilingan. Jadi ini khas kewaskitaan itu nggak perlu diragukan lagi. Ronggo Warsito itu orang yang waskito. Waskito itu sebenarnya bisa ada beberapa klarifikasi. Orang yang wawasannya sangat luas itu bisa waskito. Waskito itu ngerti apa yang akan terjadi besok. Misalnya kalau dilihat dari hawanya kayak gini, mungkin 3 jam lagi hujan akan turun. Itu tidak dari ilham, tapi itu kalau di Jawa itu namanya ilmu titen. Jadi kewaskitaan itu nggak harus kamu dapat wahyu atau ilham. Jadi kewaskitaan itu nggak harus kamu iso moco apa yang terjadi. Itu kan termasuk membaca masa depan. Itu waskito juga, tapi tidak karena dapat ilham. Kalau orang Jawa ada dimensi waskito itu yang bukan karena laku, itu namanya ilmu titen. Kayak kamu punya teori sumuk banget yo ini mesti ini mau hujan. Itu ilmu titen. Biasanya itu begitu, meskipun ya nggak meski hujan, kadang-kadang ya hanya dapat sumuknya saja, hujannya enggak. Itu waskito. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebut flyer voyer. Flyer itu clear, jelas, voyer itu penglihatan, jadi dapat penglihatan yang jelas. Bagi orang-orang tertentu memang itu bisa membaca, meskipun itu biasanya hanya sebuah isyarat itu ya bisa diterjemahkan. Jadi itu waskitoan. Yang kedua, ciri khasnya Ronggo Warsito adalah kesatuan. Nanti ini bahkan puncak ajaran ini agak mirip dengan Hamsuri dan kawan-kawan, wahdatul wujud. Dan yang kedua, laku. Jadi dimensi pengetahuan itu hanya berguna kalau berdasarkan kesatuan dan laku. Laku itu dijalankannya, kesatuan itu tujuan akhirnya. Jadi kalian punya ilmu apapun tidak ada gunanya kalau tidak dijalankan dan kalau tujuannya bukan Tuhan atau Allah. Belajar ilmu apapun, apakah itu fisika, biologi, matematika, fisika, tarbiyah, dakwah, dan macam-macam. Jadi harus ada dimensi lakunya. Dimensi laku berarti itu ada dampak praksisnya, tidak sekedar teori. Nggak ada gunanya numpuk pengetahuan di kepala yang nggak relevan dengan hidupmu sehari-hari. Buat apa? Segala yang mubadir itu temannya setan, termasuk ilmu yang mubadir. Maka ilmumu itu nggak boleh mubadir. Nggak ada gunanya kalian apal kitab, apal hadis, bahkan apal Quran kalau perilakumu nggak mencerminkan yang kamu apalkan. Maka katanya orang Jawa, ngelmu itu kelakuannya ganti laku, harus ada lakunya. Dan laku itu nggak ada gunanya kalau tujuan akhirnya itu bukan Tuhan, bukan Allah. Jadi ilmu apapun yang kita miliki harusnya bisa bikin kita semakin dekat dengan Allah. Kalau enggak,
ini ada yang nggak beres. Dan itu prinsip kalau di semua ajaran kebatinan, termasuk Ronggo Warsito, termasuk ajaran tasawuf. Jadi keyword yang kedua, kesatuan dan laku. Keyword ketiga, cokro manggilingan. Cokro manggilingan itu biasanya gambarnya roda. Jadi cokro manggilingan itu bahwa hidup itu berputar. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Filosofinya kayak roda. Nggak ada kesenangan yang abadi, nggak ada kesedihan yang abadi. Kalau dalam bahasa Islam, hidup itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muter, tidak statis. Maka kamu nggak boleh putus asa kalau pas kalah, juga nggak boleh euforia menang-menangan seolah-olah dunia ini milikmu kalau pas menang. Hidup ini seperti orang pinsut. Pinsut itu apa toh? Pinsut tos-tosan, jempol menang kalau lawan orang, kalau orang kalah, orang menang kalau lawan kelingking, tapi kelingking kalau menang lawan gajah. Jadi terus itu muter. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahasiswa takut pada dosen, dosen pada takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah itu muter, ya kan? Itu kan cokro manggilingan, itu namanya muter. Gitu. Kalau presiden di demo bisa turun juga itu cokro manggilingan namanya. Nanti kalau menurut tokoh Jawa yang lain, Ki Ageng Suryo Mentaram, orang juga pengen menaklukkan cokro manggilingan, syaratnya satu, dia harus bisa Tiwikromo, Kriwikromo. Kriwikromo itu menguasai 3 dimensi. Yang pertama masa kini, yang kedua masa lalu, dan yang ketiga masa depan. Maksudnya apa? Yang kamu alami sekarang itu akibat dari yang kamu alami. Kalau pengen menguasai masa depan, ya masa kinimu harus bagus. Nanti dampaknya di masa depan akan bagus. Jadi kuasai 3 ini. Kalau masa kini pengen enak, masa lalunya harus bagus. Kalau masa depannya pengen enak, masa kininya harus bagus. Itu namanya Tiwikromo. Kalau di wayang, orang yang bisa melakukan Tiwikromo itu dia akan menjadi maharaksasa, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kayak ceritanya Krishna itu kan. Krishna itu kan waktu mau perang Bharatayuda, dia dilecehkan oleh Duryodhana dan kawan-kawan, akhirnya marah keluar ke alun-alun. Kalau di Jawa itu Tiwikromo, dia jadi raksasa besar luar biasa, nggak ada yang bisa mengalahkan. Satu-satunya yang bisa mengalahkan nanti kalau di wayang Betara Narada. Narada itu asistennya dewa yang mengingatkan, Krishna, tugasmu bukan itu Tiwikromo. Jadi orang yang bisa menguasai 3 zaman, dia akan jadi raksasa, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kalian memahami cokro manggilingan, kalian nggak bisa kalah. Nggak ada yang bisa bikin kalian kalah, nggak ada yang bisa bikin kalian gembira luar biasa. Biasa aja. Senang dan susah itu biasa. Nggak perlu diambil hati, wong hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Kalau lagi sumpek, oh berarti sekarang lagi di bawah. Kalau lagi senang, oh berarti sekarang sedang di atas. Maka hati-hati jangan sampai rodanya itu rusak. Kalau rodanya rusak, kalau kamu di bawah itu kamu di bawah terus, tidak bisa muter lagi. Jadi roda rusak itu apa? Berarti harmoni alam itu sudah rusak. Manusia nggak bisa lagi mau mayu hayuning bawono. Kalau yang jahat-jahat kok hidupnya enak terus, lempeng terus, itu berarti rodanya rusak. Kalau yang baik-baik dapat jatah sumpek terus, itu berarti rodanya rusak, jalannya nyeleweng, harus ada yang meluruskan. Oke.
Tapi jangan takut kalau di filosofinya kejawen, di filosofinya sufi selalu akan ada orang yang diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan roda, untuk dandani roda. Zaman dulu mungkin nabi-nabi, kalau sekarang mungkin para wali, para ulama. Jadi belajar Ronggo Warsito harus kenal Cokro Manggilingan. Nanti kan Cokro Manggilingan itu ada zaman rusak namanya Kolotido, terus diganti zaman Kolosubo, zaman enak, nanti rusak lagi, ganti lagi, itu namanya Cokro Manggilingan. Di sebagian besar karyanya logika Cokro Manggilingan yang dipakai oleh Ronggo Warsito. Jadi dia seorang yang waskito, bisa membaca masa depan. Dia orang yang sudah tamat melakukan laku dan mengalami kesatuan dalam hidupnya, dan juga punya filosofi hidup Cokro Manggilingan. Itulah nanti dasar semua pemikirannya Ronggo Warsito. Itu tadi yang tak sebut, ada di catatan saya ada 4 orang yang sangat berpengaruh terhadap Ronggo Warsito. Yang pertama yang ngomong dia, namanya Ki Tanujoyo. Jangan salah, karena selalu nempel ke Ronggo Warsito, Ronggo Warsito dapat pelajaran banyak tentang cara berpikirnya orang kecil. Jadi itu penting, jangan salah, karena orang-orang di sekelilingmu itu menentukan caramu berpikir. Karena dia selalu ditempel oleh Ki Tanujoyo, maka Ronggo Warsito termasuk orang yang peka terhadap situasi rakyat kecil. Kalau yang di sekelilingmu orang bangsawan semua, orang besar semua, orang elit semua, susah kalian bisa menangkap apa yang terjadi di rakyat kecil, di kalangan kecil. Dan itu keuntungannya Ronggo Warsito. Bahkan di beberapa bab ada cerita Ronggo Warsito itu bisa paham bahasanya binatang. Itu sebenarnya metafor luar biasa untuk menunjukkan bahwa dia itu peka dan paham terhadap bahasa orang kecil, bahasa kasta rendah, bahkan sampai binatang. Itu jasa dia ditempel terus oleh Ki Tanujoyo. Meskipun ada cerita yang ngajari judi, yang ngajari adu jago itu Tanujoyo. Lah nggak apa-apa, paling nggak dia ngerti logikanya orang kecil. Ya. Terus yang kedua Kiai Imam Besari. Ini sufi yang mengajarkan syariat, torekot, hakikat termasuk akhlak. Dan kalau tadi Ki Tanujoyo yang nempel ke Ronggo Warsito, dalam kasus Kiai Imam Besari, Ronggo Warsito yang nempel terhadap Kiai Imam Besari karena dia asistennya. Jadi agama Kiai Imam Besari lah yang berjasa besar. Kalau sastra kakeknya Sudipuro II, dan tadi saya lupa namanya, Pangeran Haryo Buminoto. Ini yang guru kanuragannya. Jadi penting juga kalian olahraga, nggak cuma olah jiwa, untuk membangun kepercayaan diri, harga diri juga, keteguhan hati, keteguhan iman. Itu mensana en komporisano. Maka didikannya Pangeran Haryo Buminoto itu bikin seorang Ronggo Warsito merasa kukuh, merasa teguh, tidak penakut. Saya nggak tahu anak zaman sekarang ini apa masih seneng bangsa-bangsa kanuragan. Mungkin 1-2 masih ada, atau mungkin cara era sekarang itu caranya beda. Skillnya bukan lagi skill jurus tapi skill IT. Yang penting kamu punya andalan, biar pede. Karena hidup ini paling nggak itu 1-2 itu harus ada yang ditonjolkan, baru kepalamu bisa tegak. Kalau nggak punya bikin, kalau nggak ada bikin latihan. Buh latihan apa?
nggak ketang kamu bisa yo nyervis HP apa laptop ngono, minimal kamu bisa kebanggaan ini loh, aku loh iso nyervis yo, minimal kepalamu iso tegak, syukur. Dan itu lumayan untuk membangun kepercayaan diri. Oke. Jadi ini yang mempengaruhi, yang membentuk cara berpikirnya seorang Ronggowarsito. Atau kamu juga kalau ingin jadi orang besar, pinter-pinter nyari orang yang kamu tempel, atau pilihlah siapa yang boleh nempel kamu. Itu akan bentuk dirimu. Jangan sembarangan. Ya yang sembarangan best friend biasa saja. Untuk yang deket dan pengaruh itu pilihlah, sortirlah. Atau kalau kamu sedang nggak deket padahal itu penting, kejarlah. Kalau di sufi itu orang itu harus jadi mursyid. Jadi kenapa? Itu untuk membentuk dirimu. Kalau enggak, kamu nggak akan jadi apa-apa. Ya orang besar itu kan ada yang dikejar sendiri, ada yang memang karena nasib. Ya kalau kita ya kok nasib ya gitu enggak. Jadi berarti kita harus kejar sendiri, bikin sendiri. Terus di semua kitab serat kidungnya Ronggowarsito isinya kalau diklarifikasi, kadang tentang tradisi dan ritual, kadang tentang toto kromo, toto susilo, etika, yang ketiga tentang yang gaib, yang supranatural, dan yang keempat puncaknya adalah ilmu kasampurnan, kebatinan, spiritualitas. Ilmu kasampurnan ini kadang disebut juga ilmu kasunyatan. Kalau di sufi ini level-level manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau di Jawa ilmu itu ada levelnya. Ada ilmu kanoman, ada ilmu tadi kanoragan, ada ilmu keduniaan, ada ilmu kasepuhan, dan puncaknya ini kasunyatan, ilmu kasunyatan. Ilmu kanoman itu pengetahuan praktis sehari-hari. Biar kamu bisa hidup, itu namanya ilmu kanoman. Orang harus menguasai ini kalau pengen hidup. Itu kalian juga kan sudah menguasai di mana kamu caranya makan, di mana caranya untuk hidup. Harus belajar, jangan sampai nggak bisa belajar. Nah ya kan, itu ilmu kanoman. Di level atas dikit ada level kanoragan. Kanoragan ini mengolah daya yang sebenarnya sudah ada di potensi dirimu, tinggal diaktualkan. Apakah itu daya jiwa, ataukah daya jasmani, ataukah daya rohani. Namanya kanoragan. Kalau hari ini ya jasmani, ya olahraga lah. Kalau zaman dulu itu ada aji-aji mantra, ada dan lain-lain. Terus di atas itu ada ilmu kadunya. Ilmu itu bisa menguasai dunia, nggak sekedar menjalani hidup di dunia. Pertanian, perikanan, dan macam-macamnya itu ilmu keduniaan. Di atas itu ilmu kasepuhan. Kalau ilmu kasepuhan itu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana, apapun masalahnya. Orang yang sudah bisa melakukan ini bisa disebut sekelompok sesepuh atau bini sepuh. Ilmunya namanya kasepuhan. Dari sisi moral, ilmu kasepuhan ini paling tinggi, tapi dari sisi spiritual di atas itu ada namanya ilmu kasampurnan, ilmu kasunyatan, yang tidak semua orang bisa nyampe ke level ini. Hanya orang-orang tertentu yang serius, yang sungguh-sungguh menjalani laku. Kalau kasepuhan kadang-kadang dari pengalaman saja, itu hidup sehari-hari itu lama-lama itu pengalaman yang ngumpul, dia jadi bijaksana otomatis. Tapi kalau kasunyatan ini, orang ini harus menjalani laku dulu. Makanya ini termasuk jenis sastra, jenis pengetahuan yang nggak bisa dibabarkan, dijelaskan ke sembarang orang. Seandainya dijelaskan pun, kalau orang memang belum makomnya, paling dia hanya dihafalkan, nggak bisa dijalani. Kalau di Jawa disebut sastro jendro hayuningrat,
ilmu sangkan paraning dumadi. Itu hanya level tertentu yang mampu ke sana. Kayak kita mungkin ini belum makom tapi bisa belajar, tapi paling banter ya belajar hanya menghafalkan, memahami teorinya. Begitu dipraktekkan agak berat, karena memang ini hubungannya dengan laku dan kesadaran. Dan itu nanti yang dilakukan oleh Ronggo Warsito. Dia menulis salah satu masterpiece-nya yang luar biasa, yang isinya semacam kebatinan Jawa, judulnya Serat Wirid Hidayat Jati. Nanti kita bahas di belakang lah yang Wirid Hidayat Jati. Ya mudah-mudahan waktunya cukup lah. Kalau enggak ya kapan-kapan besok nanti akan kita bahas, kita dalami khusus Surat Wirid Hidayat Jati. Yo barangkali ada yang nyantol, barangkali besok ada yang mau jadi wali, itu Mas Adit atau Bang Rahmat mau jadi wali, yo minimal punya teorinya dulu lah. Paling enggak yo jadi wali murid atau wali nikah lah. Terus nah, Ronggo Warsito menulis tidak kurang berarti bisa lebih dari 60 karya dalam jangka waktu 1826 sampai 1837. Itu tahun ya, bukan jam. 1826 itu dikira jam, itu tahun. Itu tahun abad 19 awal. Cirinya ini yang khas. Jadi makanya dia disebut pujangga penutup. Semua karyanya Ronggo Warsito itu pasti pakai Purwokanti. Purwokanti itu rima, bersajak. Ada sajaknya. Terus yang kedua Sandiasmo. Sandiasmo itu di hampir semua karyanya, kalau orang jeli itu bisanya ada yang depannya dijajar itu bunyinya nanti Ronggo Warsito. Itu Sandiasmo, nanti tak kasih contoh lah seperti apa di beberapa. Jadi sandi, jadi nama-nama. Terus yang ketiga Condro Sengkolo. Kadang juga disebut Suryo Sengkolo. Condro Sengkolo itu isyarat tahun. Jadi menyebut tahun itu nggak ditulis Yogyakarta 21 2020, tapi pakai Condro Sengkolo. Mojopahit jatuh, Suryo ilang, tirtane bumi. Itu Condro Sengkolo. Kalau yang ingin belajar ya bagi yang mau ya bisa, tapi susah. Lahirmu kapan cuma disesuaikan dengan kondisi Condro Sengkolo, karena orang Jawa angka 0 sampai angka 9 itu simbolnya buahnya, namanya Dosonomo. Jadi Dosonomo itu satu kata itu padatannya itu bisa luar biasa banyak artinya. Nanti di pelajaran di Condro Sengkolo 0 itu bisa diwakili kata ini bisa puluhan, dengan konotasi yang jelek, yang bagus, yang biasa, semangat, spiritualitas, itu bisa masuk semua. Tinggal kamu pilih. Kamu cerita tentang kehancuran atau kebangkitan atau kecerdasan, itu tinggal milih kata-kata yang pas. Misalnya kamu lahir tahun berapa, terus kamu pengen dikenal sebagai apa, bikin Condro Sengkolo untuk tahunmu sendiri, itu bisa, ada pelajarannya. Atau kamu bisa belajar sendiri, milih sendiri kata-kata yang pas untuk dirimu. Jadi Condro Sengkolo, dan yang terakhir Gancaran Jarwo. Jarwo itu semacam keindahan. Ya bukan Sopo Jarwo itu, Sopo Jarwo film, bukan. Ya nggak apa-apa, tapi bukan Jarwo itu. Jarwo itu keindahan laku. Jadi indah untuk dilakukan. Ronggo Warsito. Jadi ciri-ciri karyanya Purwokanti, Sandiasmo, Condro Sengkolo, gancarannya bagus. Kita jelajahi, ada banyak sekali serat. Saya pilih beberapa serat lah, tak potong beberapa yang tak ambil puisinya, ada yang saya ambil ajaran utamanya. Yang ini silahkan didengarkan, barangkali ini berguna. Pamoreng Kawula Gusti.
Pamoreng kawula Gusti itu kualitas hubungan antara Tuhan dengan hamba. Untuk mencapai kualitas yang bagus, tadi saya bilang laku, urutannya laku ada 7 itu. Kalau diserat pamoreng kawula Gusti, yang pertama topo itu bisa kalian artikan puasa, poso, topo. Yang pertama topo jasmani, yang kedua topo budi, yang ketiga topo hawa nafsu, basa Jawane. Yang keempat topo rasa sejati, yang kelima topo sukmo, yang keenam topo cahyo, ya, dan yang ketujuh topo urip. Lakukan 7 topo ini untuk menemukan hakikat. Begitu kamu ketemu hakikat, pasti akan mengalami makrifat. Topo jasmani jelas, mengurangi makan, mengurangi minum, ndak usah takut kurus, gak apa-apa. Ya, ngurangi loh, bukan ninggali, dikurangi. Bukan ninggalkan Mas Adit, dikurangi. Karena selama ini kita sibuk makan, minum, dan tidur. Jasmaninya nggak pernah istirahat, nggak pernah puasa. 1 bulan disuruh puasa itu pun terpaksa, ya kan? Kalau bisa sebaiknya enggak, kan gitu. Jadi topolah jasmanimu, gitu loh. Yang kedua topo budi. Kalau topo budi itu ya, kalau tadi jasmaninya, yang dikendalikan sekarang akhlaknya. Berakhlak yang baik, yang terpuji, menghindari akhlak yang tercela, itu topo budi. Wasalah akhlakmu, nggak usah tanya yang tercela apa saja, yang terpuji apa saja, kamu sudah ngerti lah. Untuk urusan ini sebenarnya orang nggak perlu belajar, asal pikirannya waras, akalnya jernih dan sehat, pasti ngerti. Iya kan? Nggak usah, Pak saya belum belajar. Enggak. Wes ngerti. Asal pikiranmu jernih, kamu ngerti itu bohong itu jelek, kalau curang itu jelek, kalau makan haknya orang lain itu jelek. Gak harus baca buku yang tebal, nggak harus tanya kemana-mana, tanya kalian sendiri. Yang kalau hatimu jernih itu pasti ketemu, dan jalankanlah. Yang penting itu saja, jalani. Wong lagi SD saja sudah diajari kok dari kecil kok, tinggal dijalankan. Godaan banyak, ingin jujur saja godaannya banyak lah. Terus yang ketiga topo hawa nafsu. Ini pengaruh sufisme Ghazaliyah sangat tampak, bahwa orang harus mengendalikan 4 jenis nafsu. Alwamah, ya kalau bahasa Arab lawamah, amarah, sufiyah, dan mutmainnah. 4-4-nya harus dikendalikan, jangan bablas. Dikendalikan itu bukan berarti dimatikan loh ya. Alwamah itu kalau di Ronggo Warsito simbolnya perut, pusatnya ada di perut, hubungannya sama makan, minum, tidur, dan yang sejenis itu. Kalian tetap harus makan, minum, tidur, tapi jangan bablas. Harus ngerti batas. Jadi alwamah ya, karena kalau nggak ada ini kalian nggak hidup dong. Tetap makan, tetap minum, tapi harus ngerti batasnya. Syukur-syukur sebelum batas sudah berhenti. Nabi bilang berhenti sebelum kenyang, bukan berhenti sebelum kekenyangan. Ya, kalau ada tanda-tanda wah ini sebentar lagi kenyang ini, berhentilah. Nggak usah tanya alasannya apa, nanti hikmahnya kalau Nabi yang ngomong itu pasti ada. Yang kedua amarah. Amarah itu kalau di Ronggo Warsito itu simbolnya telinga, marah, angkara murka. Orang harus punya nafsu ini
biar ada semangat gairah, tapi jangan bablas. Kamu harus punya api dalam dirimu. Kalau nggak gitu kamu kehilangan semangat, kehilangan gairah, nggak kreatif, nggak agresif, nggak pengen maju. Harus pengen maju, tapi jangan diumbar amarah itu. Kalau diumbar nanti kayak api, kecil tadi jadi teman, besar jadi musuh. Jadi kendalikan amarahmu. Yang ketiga, supiyah. Supiyah itu simbolnya mata. Ini hubungannya sama nafsu seks, gairah natural laki-laki perempuan yang normal. Yo yang nggak normal kan yo ada saja ya. Semoga teman-teman semua normal. Apapun yang terjadi tetap enak normal, nggak usah neko-neko yang aneh-aneh. Jadi supiyah harus loh ini. Jangan kamu bertekad jadi pendeta nggak kawin, eman-eman. Loh iya kan, nggak boleh ada yang mubadir, nggak boleh. Kalau kamu nggak kawin kan ada yang mubadir nanti. Jadi harus dimanfaatkan, itu anugerahnya Allah. Cuma jangan bablas. Kalau bablas ya jadi perkara. Ya, kamu harus ngerti batas itu tadi, harus ngerti batas. Prinsipnya nafsu ini harus ngerti batas. Kadang harus mana yang boleh ditabrak, mana yang nggak boleh ditabrak. Kalau yang jangan ditabrak kamu tabrak, pasti masalah. Wes percayalah. Entah besar, entah kecil, entah kapan, pasti akan ada masalah. Jadi nafsu supiyah, simbolnya mata. Saya nggak tahu karena Ronggo Warsito itu cerdas luar biasa. Karena bablasnya nafsu supiyah ini ketika mata ini tidak terkontrol, apa yang tiap hari dilihat itu, apalagi yang sering melihat cerita-cerita dewasa itu, ini tidak terkendali, ini bisa bablas. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Mutmah ini biasanya nafsu dianggap paling bagus, tapi juga jangan bablas. Orang yang bablas di mutmainnah, dia akan jadi orang yang kasarnya itu namanya konyol, berkorban untuk orang lain. Dirinya sendiri sengsara, baik pada orang lain, dirinya sendiri itu susah, itu bisa bablas ke sana. Baik hati, kalau kebablasan itu juga jelek, tidak mendidik, mencelakakan diri sendiri. Jadi nafsu mutmainnah bagus, tapi juga harus dikontrol. Jadi ya normal-normal sajalah, jangan konyol. Kalau bahasanya itu sodako ya sodako, bantu orang ya bantu orang. Kalau ada orang yang nggak punya rumah, bantulah. Jangan rumahmu itu dikasihkan, nanti kamu yang nggak punya rumah. Jadi itu namanya poso hawa nafsu. Jadi kontrol hawa yang ada di dirimu, alwamah, supiyah maupun mutmainnah, itu dikontrol. Terus yang keempat, topo rasa sejati. Ini semacam sering-seringlah memusatkan perhatian pada Allah. Jadi yang di pikiranmu itu harus ada Allah. Sedang apapun saja, fokus perhatianmu itu hanya kepada Allah dan Tuhan. Itu namanya topo rasa sejati. Rasamu hanya nyambungnya pada Allah. Yang kelima itu topo sukmo. Kalau topo sukmo itu membersihkan batin, menjernihkan hati, terus hidup harmonis dengan orang lain dan semesta. Jadi gimana caranya kamu harmonis, tidak menang-menangan, tidak juga jadi kalah-kalahan, tidak zoliman, tidak dolim, tidak juga diam saja kalau didolimi. Hidup yang harmonis. Kita bagian dari alam semesta, tapi kita jadi khalifahnya alam semesta, menyeimbangkan kedudukan sebagai hambanya Allah, tapi juga sekaligus wakilnya Allah di muka bumi. Itu topo sukmo.
jadi hidup yang seimbang. Kita hamba sekaligus penguasa di level kita karena kita wakilnya Allah. Jadi tulus ikhlas, batin jernih harmonis. Yang keenam, topo cahyo. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Begitu nyampe di level ini, semua kilauan dunia itu sudah nggak nyantol lagi di hidup kita. Saking cintanya kita sama Allah. Jadi segala cahaya duniawi nggak lagi menarik buat kita. Satu-satunya yang menarik hanya Allah. Dan puncaknya adalah topo urip. Ketika hidup kita 100% sepenuhnya kita pasrahkan pada Allah. Bahkan di level beberapa sufi yang filosofis, aku hilang, yang ada hanya Allah. Sehingga kadang-kadang terputus as-sohat anna al-haq. Akulah Allah, karena akunya manusia itu sebenarnya sudah nggak ada. Aku ada itu nggak ada, yang ada itu aku Allah. Dan itu level paling tinggi, namanya topo urip. Semakin tinggi kualitas kita pamoreng kawula Gusti ya semakin berjaya. Ya pamar itu kan semacam cahaya. Semakin level kita naik ya semakin cahayanya itu terang. Jadi kalau kita hanya bisa topo jasmani ya cahayanya mungkin ya nggak terlalu terang. Topo budi lebih terang, hawa nafsu lebih terang, terus sampai ke level yang paling puncak topo urip. Ketika topo urip yang tersisa hanya cahayanya saja. Nah itu serat pamoreng kawula Gusti. Ini suluk kedua, suluk sukmo lelono, perjalanan jiwa. Saya ambil 2 pupuh saja, 2 bait saja, karena sukmo lelono, karena memang isinya 2 bait. Ini sindirannya Ronggo Warsito pada kelompok batiniah yang nggak mau syariat. Apakah kalau sudah hakikat selalu syariatnya ditinggal? Kalau menurutku tidak ada yang ditinggalkan. Jelas disebut dalam hadis, hak tanpa syariat batal. Syariat tanpa hak tidak jadi. Jadi ini pelajaran dari Ronggo Warsito bahwa sedalam apapun ilmu batin kita, syariatnya nggak boleh ditinggalkan. Sholat, wirid, zakat, puasa nggak boleh ditinggal. Kamu nggak boleh makomku kan wis dhuwur, nggak butuh sholat lagi. Ronggo Warsito aja yang ahli kebatinan, yang di puncak aja, syariat itu nggak boleh ditinggal, nggak boleh batin saja, harus ada lahirnya. Bahkan nggak cuma syariat dan hakikat, levelnya 4. Kamu yang syariat saja tanpa hakikat itu formalitas, itu jatahmu itu kayak orang olahraga. Kalau kamu hakikat saja tanpa syariat, itu sama kamu tiap hari apel, tiap hari SMS tapi tidak jatuh cinta. Gak ada gunanya. Yang benar itu ya harus penyatuan 4 perkara. Sebenarnya ada 4, gak cuma syariat dan hakikat. Ilmu syariat dan hakikat dan torekot, hakikat dan makrifat itu baru sempurna. Jadi nggak cuma 2 tapi 4. Syariat, torekot, hakikat, makrifat. Jadi orang yang menjalankan syariat harus ngerti torekotnya. Torekot itu jalannya, metodenya. Kalau syariat dan torekotnya ini sudah benar, dia nanti akan nyampe ke hakikat. Kalau dia sudah paham hakikat, maka dia akan makrifat. Terbuka kunci pengetahuan semua.
Itu kalau yang di Jawa itu ngerti ilmu kasunyatan, hakikat kasunyatan yang sejati, bukan yang palsu. Jadi syariat itu fisiknya, torekot itu metodenya, hakikat itu temuannya, makrifat itu kesimpulannya. Kalau itu penelitian. Jadi syariat, torekot, kalau syariat itu tanpa torekot itu teori, ya kan? Torekot itu kan kayak laku itu tadi. Kalau jalanmu benar, kamu akan dapat pencerahan hakikat. Ketika kamu nyampe hakikat ini, kamu dapat dampak-dampak implikasi. Kalau di tasawuf itu dapat akhwal, anugerah dari Allah, itu namanya makrifat. Jadi syariat, torekot, hakikat, makrifat. Syariat itu lautnya, torekot itu kapalnya, hakikat itu maksud perjalanannya, makrifat itu ya kamu sudah nyampe di dermaga. Jadi dalam Islam, meskipun ini kebatinan, syariat, torekot, hakikat, makrifat semuanya jalan. Oke. Terus serat paling terkenal itu serat Kolotido, Jongko Joyoboyo, itu sebutannya Kolotido tapi Kolobendu. Kolobendu itu berarti zaman ketika banyak bencana. Kalau tido itu keraguan. Zaman ketika bener salah itu nggak jelas, itu namanya kolotido. Mungkin kayak hari ini itu mungkin kolotido. Sing bener mana, sing salah mana kita nggak jelas. Sama zaman SBY itu zaman kolobendu, zaman yang banyak bencana. Harusnya siklusnya habis kolobendu, kolosubo. Tapi kok habis kolobendu, kolotido. Indonesia ini ritmenya ini sudah agak rusak ini. Harus ada yang memperbaiki roda itu tadi. Kalau enggak ya kita dari kolotido ketemu kolobendu, terus ketemu koloyugo, ya susah terus, enggak ada ketemunya. Coba dilihat bahasanya Ronggo Warsito. Ratune Ratu Utomo, patihe Patih Linue, Pronayoko Tias Raharjo, pandekane becik-becik parandene pandati aliyane si Kolobendu, mandar mangkin anggar doro, rubedo angribeti, bedo-bedo angranging wong sak negara. Negara sebenarnya aparatnya itu luar biasa. Rajanya itu raja yang utama, kualitasnya itu luar biasa, kurang opo Jokowi. Patihnya juga, Patih Linuweh, patihnya itu sangat berkualitas. Itu kan orang berkualitas semua, doktor KB, ada yang profesor, semua anak buahnya baik, menteri-menterinya, staf-stafnya, coba dicek, gak ada yang orang bodoh, semua orang pintar semua. Namun segalanya tidak menjadi penawar Kolobendu. Demikian yang bisa saya jabarkan tentang Ronggo Warsito. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terus lestarikan adat, budaya, dan spiritual Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.